Akhirnya makan. Udah lapar banget dari tadi. Pasti makanannya enak, kan udah masak dari tadi. Mari kita lihat. What the hell? Jadi gini guys, sekolah gua itu ngadain acara kemah pramuka yang wajib, WAJIB, yang artinya semua siswa itu wajib untuk ikut acara kemah tersebut. Masalahnya HP dilarang total, 3 hari 2 malam tanpa HP. Bayangkan hidup kayak kembali ke zaman batu, tapi nggak ada dinosaurus. Cuman ada seragam coklat dan tali rafia. Pas udah sampai di lokasi kemah, suasananya rame banget. Guru, orang tua, anak-anak semua sibuk masang tenda. Gue berdiri di tengah kayak NPC loading. Ini gue mulai dari mana ya? Untung ada teman gue datang dan langsung nyolot. Woi, bantuin sini. Ya udah deh, gue jalan, simpan tas, baru gue bantu liatin mereka. Karena yang bawa tenda cuma sedikit dan anggota regu itu ada banyak, jadi kami memutuskan untuk membangun tenda dari terpal. Oh ya, di dalam regu itu gue berperan sebagai wapinru atau wakil pemimpin regu. Kedengarannya kayak orang penting kan? Padahal tugasnya cuma satu, jaga barisan dari belakang. Alias kalau ada yang kabur, gue yang disuruh nyari. Meskipun merepotkan, tapi nggak apa-apa lah. Hari pertama itu kami masih geladi untuk upacara pembukaan. Yang ikut itu cuma pinru dan wapinru dan beberapa anggota. Karena 2 anggota sisanya itu ditugaskan untuk memasak, agar nanti malam kami bisa makan bersama. Setelah geladinya selesai, upacaranya pun dilaksanakan bersama seluruh anggota regu. Setelah selesai upacara, kami mengadakan misa di kapela untuk pembukaan kemah pramuka. Nah, setelah selesai misanya, kami pun makan malam. Dan menu makan malamnya adalah nasi gosong. Iya guys, kalian nggak salah dengar. Anggota regu gua yang masak selama itu, dan gua mengira hidangannya itu enak. Ternyata mereka memasak suatu karya seni abstrak, yaitu nasi gosong. Nggak cuma nasi gosong sih, mereka juga masak mie dan telur. Masakan basic anak pramuka. Namanya juga lapar, jadi semua makanan itu jadi enak. Setelah selesai makan, kami pun dikumpulin di tengah lapangan untuk mendengarkan materi dari pembina tentang pramuka. Jam 9 malam, bayangkan angin dingin dan buat gua tambah ngantuk. Tapi nggak sadar tiba-tiba materinya udah selesai. Jadi udah waktunya kita untuk tidur. Nah, sebelum tidur nih gua orangnya suka kencing. Jadi gua ke toilet ditemanin teman gua Alvin. Dan saat kami sampai sana, gua lihat di sana orang antrinya rame banget. Karena di sana toiletnya cuma ada 1. Setelah menunggu antriannya selesai, gua pun buang air kecil. Dan setelah gua buang air kecil, gua keluar. Dan kami pun ingin kembali ke area kemah. Tapi ada teman gua yang baru datang dan dia bilang ke gua, "Bang, temani berak dong." Dan gua pun baru sadar alasan kenapa dia suruh kami temani untuk dia berak. Karena di toilet itu pintunya nggak ada kunci, jadi orang bisa masuk kapan saja. Jadi gua dan teman gua tunggu dia sampai selesai. Setelah dia selesai, kami pun pergi kembali ke tenda untuk tidur. Pas sampai di tenda, gua pun mengganti baju gua dan bersiap untuk tidur. Saat itu gua nggak membawa tikar dan hanya beralas rumput. Tapi untungnya ada satu anggota regu gua yang dia memiliki tenda, tapi dia tidak pakai karena dia tidur di tenda regu lain. Jadi gua pakai aja tendanya untuk gua tidur. Saat gua mau tidur itu posisi tanahnya itu agak naik turun, jadi badan gua agak sakit. Dan orang-orang pas malam itu mereka belum tidur, mereka masih bercerita. Jadi gua belum bisa tidur, gua hanya bisa baringan di tanah yang bergelombang. Tapi nggak lama mereka udah tenang dan gua udah bisa tidur dengan nyenyak. Dan sekian pengalaman camping hari pertama gua. Kan ada 3 hari nih, jadi gua bagi hari kedua ke part yang kedua. Dijamin hari kedua itu lebih seru karena kami melakukan penjelajahan di hutan. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan sorry guys, gua udah lama banget nggak upload. Ya karena kalian tahu alasan gua delaynya lama banget karena gua ikut kegiatan camping dari sekolah yang wajib. Ya.
Dan video ini dibagi menjadi 2 part, dan part keduanya itu dijamin lebih seru daripada part pertama karena ada petualangan-petualangan di part yang kedua. Dan mungkin sekian video dari saya. Kalau ada kekurangan kalian bisa sampaikan lewat kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu part keduanya ya teman-teman.